Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali dengan senang hati saya menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran rohani kita di kitab 1 Tawarik pasal yang ke-19. Saudara-saudara, ini menceritakan tentang bagaimana sikap Daud yang sangat luar biasa. Ketika Raja Amon yang bernama Nahas mati, maka Daud mengirim utusannya untuk menyampaikan ucapan duka cita, berbelasungkawa untuk menghormati Raja Nahas. Bagaimanapun juga buat Daud, Nahas ini pernah menolongnya, menunjukkan persahabatan dengan dia. Itu sebabnya Daud membalas dengan kebaikan. Maka utusan Daud pun tiba di kerajaan Amon. Dan pada waktu itu Nahas mati digantikan oleh anaknya yang bernama Hanun bin Nahas. Mestinya apa yang disampaikan kepada Daud, yaitu ungkapan duka cita, tanda penghormatan kepada Raja Nahas ini diterima baik oleh Hanun. Tapi daripada menerima dengan baik, Raja Hanun justru curiga. Raja Hanun justru berasumsi buruk tentang Daud. Kenapa ini bisa terjadi? Karena penasehat-penasehat raja berkata kepada Hanun bahwa tidak mungkin Raja Daud hanya menyampaikan ungkapan duka cita. Kemungkinan besar utusan-utusan ini diperintahkan Daud untuk memata-matai dan menyelidiki keadaan negara Amon. Saudara-saudara, mereka berasumsi buruk, mereka berprasangka negatif terhadap Daud. Maka inilah yang dilakukan oleh Hanun. Dia tidak hanya menolak daripada utusan Daud ini, tetapi juga mempermalukan sedemikian rupa. Janggutnya itu dipotong sehingga buat bangsa Israel pada waktu ini merupakan sebuah aib yang sangat memalukan sekali. Itu sebabnya ketika kabar itu diterima oleh Daud, betapa niat baiknya diresponi dengan sangat buruk dan utusan-utusannya dipermalukan sedemikian rupa, maka marahlah Daud. Daud berpikir ini orang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak mau membangun persahabatan dengan baik, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Sehingga Daud pun menyuruh utusannya yang terbaik, menyuruh panglimanya, kekuatan perangnya untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Bani Amon sekalipun dia meminta bantuan di banyak negara, mengirimkan upeti, menyewa pasukan, menyewa kereta, tapi tetap bagaimanapun juga kalah dengan pasukan Daud. Nah, saudara-saudara, kita mau pelajari hal sederhana dari kisah ini. Seandainya Bani Amon tidak berasumsi buruk, tentu saja Amon akan tetap tenang. Amon akan tetap damai sejahtera karena Daud sudah mengikat sebuah persahabatan dengan Raja Nahas, Raja Amon yang mati. Sayangnya Hanun yang menggantikan ayahnya ini berpikir negatif, berprasangka buruk, dan berasumsi keliru tentang Daud. Saudara-saudara, dalam hidup ini seringkali keributan, seringkali perpecahan, dan seringkali pertikaian itu terjadi karena apa? Karena asumsi. Asumsi adalah praduga yang buruk. Benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sudah menduga-duga kemungkinan ini, kemungkinan itu, dan semuanya dibalut dengan cara negatif. Kalau semuanya sudah terlihat negatif, maka sikapnya pun akan ikut-ikutan negatif, maka cara meresponinya pun negatif, tindakannya pun negatif, dan hasilnya negatif. Ibu bapak saudara semuanya, rumah tangga yang harusnya kuat, pernikahan yang harusnya rukun, betapa seringkali mereka kehilangan sukacita dalam pernikahan, mereka kehilangan damai sejahtera dalam pernikahan, bahkan ujung-ujungnya keributan terus menerus. Semuanya seringkali disebabkan dengan salah paham, disebabkan karena satu dengan yang lain berasumsi buruk tentang pasangannya.
Ketika pasangannya benar-benar pulang lembur karena memang pekerjaan menumpuk, istri yang ada di rumah curiga, jangan-jangan suamiku mulai menyeleweng, jangan-jangan suamiku mulai tidak jujur kepadaku. Lalu kemudian si istri bersikap buruk, dia mencurigai secara berlebihan, bahkan dia menuduh suaminya melakukan hal yang tidak patut. Seringkali si suami merasa aku sudah melakukan hal yang benar, aku melakukan hal yang baik, aku bersikap jujur, tetapi dituduh sedemikian rupa, aku dikatakan menyeleweng, aku dikatakan berselingkuh. Maka banyak pria kemudian memutuskan, kalau memang aku dituduh seperti itu padahal aku tidak melakukan itu, sekalian aku akan membuktikan, sekalian aku akan melakukannya. Dan seringkali benar-benar terjadi akhirnya perselingkuhan, ketidaksetiaan itu. Semuanya berawal dari asumsi buruk. Semuanya berawal dari prasangka negatif. Saudara-saudara, komunikasi tidak berjalan dengan semestinya. Kenapa? Karena sudah memiliki pemikiran sendiri, sudah menduga-duga sendiri. Maka komunikasi pun akhirnya menjadi kacau dan terjadi kesalahpahaman di sana. Hubungan antara orang tua dan anak, orang tua mencurigai anak, anak pun berprasangka buruk dengan orang tuanya. Saudara-saudara, hal yang seperti ini kerap terjadi dalam keseharian. Karena itu belajar dari perikop ini, jangan berasumsi secara negatif. Belajarlah untuk tenang, belajarlah untuk sabar, belajarlah untuk menunggu fakta bukti yang sebenar-benarnya. Kalau kita sabar tentang hal ini, maka tentu saja kita akan terhindarkan banyak kesalahan konyol yang seharusnya tidak perlu terjadi. Saya pikir Hanun akan memiliki penyesalan yang dalam tentang keputusan soal asumsinya yang buruk tentang Daud. Seandainya saja dia tidak berasumsi buruk tentang Daud, maka persahabatannya dengan Daud akan terus langgeng, dan akibatnya apa? Kerajaannya tentu saja akan aman, sejahtera, makmur. Karena catat baik-baik, Israel merupakan negara yang sangat kuat pada waktu dulu. Sayang, dia berasumsi buruk, berpikir secara negatif, dan itu merusakkan segalanya. Hal yang sama jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Jangan berasumsi dulu. Tuhan berkati.